di Indonesia sendiri memiliki terumbu karang terluas di dunia mencapai 284,3 ribu kilometer atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan belajar pelajaran IPS. Sebelumnya, teman-teman sudah mendengar istilah eco-farming yang akan menjadi tema kita di kelas 7, atau bahasa yang mudahnya yaitu pertanian organik. Jadi, pertanian organik ini adalah salah satu sistem pertanian yang bebas dari bahan-bahan kimia. Tahu nggak teman-teman, ternyata pertanian itu adalah salah satu sumber daya alam di Indonesia yang sangat berpotensi karena Indonesia itu tanahnya subur. Karena tanahnya subur, jadi sebaiknya kita pun harus menggunakan atau memanfaatkan serta menjaga tanah tersebut dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan sistem pertanian organik. Lalu, kok bisa sih tanah Indonesia subur, pertaniannya bagus, dan apa saja sih selain pertanian, sumber daya alam di Indonesia lainnya? Yuk kita tonton video ini. Kita mulai dengan luas dan letak wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sekitar 17.500 buah pulau dengan luas daratan sekitar 1.904.056 km persegi. Dengan luas laut 3.257.357 km persegi. Sekarang kita lihat letak astronomis Indonesia. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Secara letak astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sedangkan berdasarkan letak geografis, yaitu letak suatu negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan letak dan posisi geografis ini, Indonesia mengalami iklim musim atau muson, iklim tropis, dan iklim laut, serta memiliki musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba. Jadi, karena letak ini yang membuat Indonesia memiliki tanah yang subur. Sekarang kita lihat berdasarkan kondisi geologi. Apa itu kondisi geologi atau letak geologi? Letak geologi adalah suatu wilayah diketahui berdasarkan keadaan batu-batuan yang terdapat pada tubuh bumi. Jadi, di Indonesia ini, di bawahnya itu ada batu-batuan. Nah, kita lihat seperti apakah posisi Indonesia itu. Nah, berdasarkan geologi ini, Indonesia ada di pertemuan 3 lempeng besar yang saling bertumbukan. Ada lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Nah, lempengan ini saling bertumbukan. Tumbuk batuan-batuan tersebut akhirnya muncul ke permukaan menjadi pegunungan. Nah, dari pegunungan itu muncul juga gunung api. Ya, jadi wajar kalau misalkan di Indonesia ini banyak daerah yang memiliki gunung dan pegunungan, karena memang posisinya ada di banyak lempeng, pertemuan banyak lempeng. Selain memunculkan pegunungan dan gunung api, dari tumbukan lempeng-lempeng ini akhirnya
menimbulkan sebuah fenomena yang kita kenal dengan gempa bumi. Nah, jadi tumbukan ini, lempeng-lempeng ini bergesekan. Nah, ketika bergesekan, getarannya itu sampai ke bumi. Nah, getaran itulah yang disebut dengan gempa bumi. Jadi, Indonesia juga sering ya mengalami yang namanya gempa bumi. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana bentuk rupa bumi atau bentuk permukaan bumi. Jadi kalau misalkan wajah gitu, permukaan wajah, ada hidung, ada mata, ada mulut. Nah, kalau di Indonesia ini juga macam-macam bentuknya. Nah, bentuk permukaan bumi ini dikenal dengan istilah relief. Relief ini dibagi dua, ada relief daratan dan ada relief dasar laut. Nah, untuk relief daratan ini juga yang pertama ada dataran rendah. Nah, biasanya ini ada di daerah Jakarta. Kemudian ada dataran tinggi. Ini salah satunya daerah kita ya, Bogor. Kemudian ada gunung, pegunungan, bukit, lembah, ngarai, pantai, pesisir, dan sebagainya. Kemudian relief dasar laut, ada dangkalan, ada lumbuk laut, ada gunung laut, ada palung laut, ada ambang laut. Banyak sekali ya. Dengan mengetahui kondisi permukaan bumi di Indonesia, yang entah itu daratan tinggi atau daratan rendah maupun pegunungan, itu bisa membantu kita menentukan jenis tanaman apa sih yang cocok untuk ditanam di daerah tinggi, daerah rendah, pegunungan, atau di pantai. Kalau tadi berhubungan dengan posisi, letak, dan kondisi Indonesia, nah sekarang kita akan melihat flora dan faunanya. Flora itu bisa disebut tumbuhan, fauna itu bisa disebut dengan hewan. Ada banyak sekali flora dan fauna di Indonesia. Apa sajakah flora dan fauna di Indonesia itu? Yuk kita lihat. Misalkan di Pulau Sumatera ini ada beringin raksasa, ada pinus, kemudian di Jawa juga ada pinus, jati, cemara. Di Pulau Kalimantan ini karena masih banyak hutan, banyak jenis-jenis kayu. Kemudian Bali pun sama, ada cemara geseng. Di Pulau Sulawesi ada anggrek putih, ada rotan. Kemudian di NTT ada cendana, ada kayu putih, pohon kayu putih. Kemudian ada daerah Maluku, ada anggrek. Dan daerah Papua juga ada sagu tentunya sebagai makanan pokok mereka. Nah, sedangkan untuk fauna di Indonesia, ini dibagi menjadi 3 tipe. Ada tipe fauna asiatis, nah ini ada di daerah barat Indonesia. Kemudian ada tipe peralihan, ini ada di tengah bagian Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah fauna tipe australis, ini ada di timur. Nah, kalau jenis fauna asiatis, ini ada gajah, banteng, beruang, orangutan, harimau, tapir, rusa, dan badak bercula 1 yang ada di Banten. Nah, kebanyakan memang hewan-hewan ini sudah hampir punah ya. Sudah jumlahnya mulai berkurang. Kemudian tipe peralihan ada anoa, babi rusa, kura-kura, biawak, kaskus, kuskus, kera, komodo, buaya, ular, dan burung maleo. Oh ya, komodo ini merupakan reptil terbesar saat ini. Oke, jenis fauna australis. Nah, namanya juga australis ya. Ini ada jenis kanguru, koala, burung cendrawasih, kakak tua, iya, dan jenis burung lainnya yang ada di daerah timur. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini adalah sumber daya alam di Indonesia. Selain tadi ya, pertanian. Oke, jadi
Indonesia ini memiliki potensi sumber daya alam di daratan maupun sumber daya alam kemaritiman atau kelautan lah. Nah, potensi sumber daya alam di daratan mencangkup pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Walaupun pertambangan juga ada ya di laut. Nah, untuk sumber daya alam yang kemaritiman ini ada perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Yang pertama tentunya adalah potensi sumber daya pertanian. Apa itu pertanian? Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian. Nah, pertanian ini penting banget di Indonesia. Nah, ini juga menjadi mata pencaharian terbanyak di Indonesia. Ya mungkin karena kita di kota, sedikit sekali ya kita melihat petani, tapi kalau kita lihat ke daerah-daerah, itu banyak sekali yang berprofesi sebagai petani. Nah, apa saja sih yang diproduksi dari pertanian ini? Yang pertama tentunya ada padi yang akan menjadi nasi, kemudian ada jagung, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai sebagai bahan utama pembuatan tempe dan tahu. Yang kedua ada potensi sumber daya perkebunan. Apa itu perkebunan? Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuhan lainnya dengan ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Nah, tanaman yang ditanam ini adalah tanaman yang semusim atau tanaman tahunan, jadi hanya tertentu saja. Nah, biasanya apa? Biasanya adalah teh, kelapa, karet. Nah, yang paling banyak nih perkebunan kelapa sawit. Kemudian ada juga coklat. Sumber daya alam selanjutnya yaitu adalah potensi sumber daya tambang atau pertambangan. Nah, banyak sekali ya hasil tambang yang didapat dari Indonesia. Ada minyak bumi atau gas ya yang biasa dipakai untuk masak sama isi bensin. Kemudian ada batu bara, ada pasir besi, ada emas pastinya, ada timah, tembaga, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita ke potensi kemaritiman Indonesia atau sumber daya alam kemaritiman. Ada 3. Yang pertama adalah perikanan, yang kedua adalah hutan mangrove atau hutan bakau, yang ketiga adalah terumbu karang. Perikanan. Di Indonesia bagian barat, kedalaman lautnya sekitar 75 meter. Ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Ikan pelagis kecil itu contohnya ikan kembung, ikan teri, ikan japuh, ikan tongkol. Nah, itu banyak ditemukan di daerah Indonesia bagian barat. Nah, sedangkan di daerah Indonesia bagian timur yang kedalamannya itu sekitar 4.000 meter. Nah, ini banyak yang ditemukannya itu adalah ikan pelagis. Ikan pelagisnya yang besar. Nah, ikan pelagis besar itu contohnya adalah cakalang dan tuna. Nomor 2, hutan mangrove. Mangrove adalah suatu komunitas tumbuhan atau suatu individu jenis tumbuhan yang membentuk komunitas tersebut di daerah pasang surut air laut. Jadi jelas ya, di daerah pasang surut air laut. Nah, jadi
bukan hanya tumbuhan, tetapi hewan pun ada. Nah, di Indonesia sendiri, hutan mangrove ini kadang disebut dengan hutan bakau. Ya, walaupun sebetulnya bakau ini hanya salah satu jenis tumbuhan yang ada di hutan mangrove. Jadi, di hutan mangrove ini gak cuma ada pohon bakau saja. Apa sih manfaatnya hutan mangrove? Nah, manfaat atau fungsi hutan mangrove ini ada dua, yaitu sebagai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis, hutan mangrove ini sebagai habitat tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Jadi ini sebagai rumah ya hutan mangrove itu. Yang kedua, fungsi ekologis dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi laut. Ya, biar tidak kena tsunami. Yang ketiga adalah terumbu karang. Terumbu karang merupakan organisme yang hidup di dasar perairan laut dangkal, terutama di daerah tropis. Indonesia salah satunya. Nah, terumbu karang ini terdiri dari beberapa jenis karang dan ada beberapa hewan yang hidup di sekitarnya. Di Indonesia sendiri, memiliki terumbu karang terluas di dunia mencapai 284,3 ribu kilometer atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Nah, gak cuma luasnya aja nih, tapi juga keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati terumbu karang di Indonesia merupakan tertinggi di dunia. Wow. Di dalamnya ada 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Nah, jadi bukan cuman karang yang ada di sana ya, tapi seperti hutan mangrove, terumbu karang ini juga jadi rumah tempat tinggal para hewan yang ada di laut. Jadi kita tidak boleh merusaknya. Wah, ternyata itu yang menyebabkan tanah Indonesia subur. Dan ternyata sumber daya alam di Indonesia itu banyak sekali ya. Nah, setelah tahu ternyata Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, apa sih yang seharusnya kita lakukan? Nah, teman-teman, karena kita sudah dianugerahi tanah yang subur dan sumber daya alam yang melimpah, maka sebaiknya kita harus menjaga semuanya itu jangan sampai rusak. Kita harus memeliharanya dan memanfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Nah, kita mulai dari yang terdekat. Apa itu? Yaitu memulai dari bidang pertanian. Dengan kita mencoba menjaga tanah kita dari bahan-bahan kimia dan mulai mengolah tanah dengan bahan-bahan yang alami. Kita gunakan pertanian yang sistemnya organik sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan ke tanah Indonesia ini. Karena kalau sampai kita rusak tanah kita, itu akan berakibat kepada kita sendiri. Lalu, kalau kita tidak menjaganya, kita tidak akan mendapatkan manfaat tanah tersebut. Kalau kalian cinta Indonesia, yuk kita mulai dengan menanam menggunakan bahan-bahan yang organik. Oke, itu saja penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.